Poin ketiga, dengan rencana terlebih dahulu, unsur ini masih perlu diuji. Dalam kasus ini, pelaku menyimpan pisau di motornya dan spontan menggunakan pisau itu setelah berbincang. Tidak ada bukti kuat bahwa pelaku telah merencanakan matang-matang pembunuhan tersebut dengan waktu dan kesempatan berpikir tentang sebagaimana unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP. Poin 4, perampas nyawa orang lain. Unsur ini jelas terpenuhi, korban tewas ditikam oleh pelaku. Surat eksepsi atau nota keberatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BD 1 tertanggal 20 Februari 2024 dengan alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. A. Keberatan formil. 1. Surat dakwaan tidak cermat dan kabur atau absurd lebel. Dalam jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa terdakwa Ayam melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya menunjukkan bahwa terdakwa menyimpan pisau di motor dan secara spontan menusuk korban setelah berbincang. Tidak diuraikan secara jelas kapan, di mana, dan bagaimana rencana pembunuhan itu disusun. Padahal unsur rencana terlebih dahulu menuntut adanya waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan untuk berpikir dengan tenang dan sadar. Oleh karena itu, surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena uraian peristiwa pidana tidak jelas dan lengkap. Poin 2, identitas barang bukti tidak konsisten. Dalam dakwaan disebutkan barang bukti berupa laptop, ponsel, dan dompet milik korban diambil oleh terdakwa, namun tidak dijelaskan apakah pengambilan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP atau hanya merupakan akibat setelah pembunuhan. Hal ini menyebabkan dakwaan menjadi tidak tegas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. B. Keberatan material. 1. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi berdasarkan uraian jaksa. Pelaku penyimpan pisau lipat di jok motor sebelum datang ke kos korban. Namun tidak ada bukti adanya perencanaan matang seperti 1. Penentuan waktu dan tempat pembunuhan secara berencana. 2. Persiapan alat secara khusus dengan maksud membunuh. 3. Adanya jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta membuktikan adanya niat membunuh. Sebelumnya, pisau dapat pula digunakan untuk keperluan umum, maka unsur perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa mendalilkan bahwa terdakwa iri dan terlilit pinjaman online sehingga membunuh korban, namun motif bukanlah elemen perencanaan, melainkan hanya latar belakang psikologis. Dalam hukum pidana yang dibutuhkan adalah bukti adanya niat direncanakan dengan sadar dan tenang sebelum melakukan pembunuhan, bukan hanya dorongan emosional sesaat. Dengan demikian, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan spontan pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. 2. Permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BD 1 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. 1. Analisis dakwaan. Dakwaan JPU dugaan pasal A. Primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. B. Subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan. C. Lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan mati. Kekuatan dakwaan JPU. A. Uraian tempus dan lecus jelas 2 Februari 2004 kos korban.
B. Identitas lengkap. C. Uraian perbuatan runtut membawa pisau, berpura-pura pulang, menusuk korban berkali-kali, menyembunyikan jasad dan mengambil barang korban. D. Motif dijelaskan iri, ekonomi, pinjol. E. Ada unsur perencanaan karena pelaku sudah membawa pisau dari rumah dan mengambil laptop atau HP dompet setelah korban meninggal. Kelemahan dakwaan yang dijadikan dasar eksepsi, penasihat hukum menganggap dakwaan observable karena A. Perencanaan tidak dijelaskan secara lengkap. B. Kedudukan barang bukti dianggap tidak jelas. Kesimpulan analisis, alasan eksepsi tidak tepat karena A. Kelengkapan dan kejelasan perbuatan adalah bagian dari pembuktian, bukan syarat formil dakwaan. B. Dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materi pasal 143 KUHP. 2. Analisis eksepsi. 1. Dakwaan kabur observable. 2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak jelas. 3. Hubungan barang bukti tidak relevan. Analisis. Putusan sela tidak menilai benar atau tidaknya unsur pasal tetapi hanya menilai secara formil dakwaan. B. Unsur perencanaan adalah materi pembuktian sehingga keberatan tersebut harus diputus ditolak. 3. Putusan sela lengkap dan siap pakai. Amar putusan sela menimbang 1. Bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang ada pokoknya menyatakan bahwa A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur. B. Unsur perencanaan dan pasal 340 KUHP tidak diuraikan dengan jelas. C. Kedudukan barang bukti dianggap tidak jelas. 2. Bahwa majelis hakim setelah memeriksa secara saksama menemukan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat A. Identitas lengkap terdakwa. B. Uraian perbuatan pidana. C. Waktu dan tempat kejadian. D. Pasal yang didakwakan. Hal tersebut telah sesuai syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf A, B, dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai keberatan terdakwa tentang tidak terpenuhnya unsur dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut merupakan bagian dari pembuktian sehingga tidak dapat diperiksa dalam putusan sela. 4. Bahwa dakwaan tidak kabur karena telah menguraikan rangkaian pembuatan pelaku mulai dari membawa pisau, berpura-pura hendak pulang, hingga melakukan penusukan dan menyembunyikan mayat korban. 5. Bahwa oleh karena itu eksepsi harus ditolak dan pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan. Mengingat pasal 143 ayat 2 KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lainnya mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg PDM strip 45 /2024 /PN.BDL 1 telah memenuhi syarat formil dan material pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa yang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim Suryo SHMH selaku Hakim Ketua dan Didi SH serta Budi SH selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Klarifikasi dalam kasus pembunuhan bebek. Berikut identifikasi barang bukti dan alat bukti berdasarkan kronologi kasus. Barang bukti dalam kasus barang-barang berikut adalah barang bukti karena merupakan benda fisik terkait kejahatan. Barang bukti utama 1 pisau lipat, 2 plastik besar, 3 spray dan pengawet atau wewangian, 4 laptop MacBook korban, 5 dompet korban, 6 ponsel korban, 7 pakaian korban, 8 rekaman CCTV, 9 jasad korban. Barang yang bukan barang bukti yaitu motif, iri hati, ekonomi bukan barang tetapi bagian dari fakta perbuatan, cerita bahwa pelaku terinspirasi dari film Norcus, fakta penyidikan bukan barang. 2 alat bukti dalam kasus ini adalah alat bukti sesuai pasal 18 KUHP. 1 keterangan saksi, tetangga kos yang melihat interaksi korban pelaku, saksi yang melihat kebiasaan pelaku datang ke kos korban, pemilik kos yang membuka pintu kos, keluarga korban yang menemukan jenazah. 2 keterangan ahli, dokter forensik yang melakukan autopsi penyebab kematian, waktu kematian, jenis luka, ahli digital forensik yang memeriksa CCTV atau ponsel. 3 surat laporan hasil visum et repertum ver, berita acara pemeriksaan BAP, saksi, tersangka, dan ahli, berita acara penggeledahan dan penyitaan barang bukti BAP, sidik, rekaman CCTV bisa berkedudukan sebagai alat bukti surat apabila digunakan dalam BAP ahli digital.
petunjuk pasal 188